hewan kita kalau mau bakar nggak boleh lewat dari jam 1, sebaiknya nggak apa-apa, langsung minum obat ya malam ini ya, nggak apa-apa ya, karena ada dikejar untuk nggak apa-apa ya, ya, nggak apa-apa ya. Ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Itu ayat selanjutnya kalau masalah ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu implementasinya kenapa Nung sampaikan dulu. Silakan baca ya 23. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang 22 itu takdirnya goib. Yang 23 takdirnya johir. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengamalkan paham makrifat, ayat 22 itu kopi kepada diri. Ayat 22 boleh jahat. Kenapa begitu? Supaya terbuka. Makrifat itu supaya terbuka. Itu adab. Ya, maka Anda jelaskan dulu johirnya tadi. Duduk ya. Udah paham ya? Nggak ngerti dong. Tunggu dulu, jangan kejar. Maksud Anda itu dulu. Masalahnya itu dulu. Antara takdir goib dan takdir zahir itu wakilnya 22 dan 23. Nah, adabnya kalau mau mengamalkan silakan secara kopi untuk diri. Yakini bahwa semua ketentuannya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena itu sifatnya person. Ya. Nah, kalau yang kedua itu nasihat syariat johir supaya kamu jangan putus asa. Ya, nah, insya Allah. Nah, itu udah hebat. Nah, itu udah marifat. Ya. Jadi terkait dengan kewajiban beriman kepada takdir, kita harus takdir ini sandarannya penuh dulu ke Al-Quran. Karena susah. Arad ayat 11 baca. Kalimat ini masyhur ya. Ayat motivasi sebetulnya.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, pertanyaannya, ayat Arad 11 ini takdir apa? Takdir penggabungan antara takdir goib dan takdir zahir. Digabungkan takdir mu'alak dan takdir mubram. Itu harus paham. Pertanyaan sekarang, kalau antum tidak yakin ada SCCTV pengontrol malaikat itu, perubahan antum nggak ada hasilnya. Gimana cara melihat yang kontrol kita malaikat itu? Nah, belajar teman lo. Iya. Tuh, itu Quran loh. Letaknya kalau kita masih di bawah imani, kita dikontrol sama malaikat. Jangan Allah dulu, Allah itu mah tahu. Ada CCTV mau buat jolin, walaupun sendiri ada tercatat, ada apa namanya tuh kalau zaman modern. Jadi benar itu, mungkin canggih, mau nyolong gimana? Ya, ayo, mau maksiat gimana? Nggak yakin, lu datengin malaikat betul. Ayo, gimana? Ini bukan pencabut nyawa loh. Jadi ayat ini ayat apa namanya? Takdir goib dan takdir zahir. Jadi satu kuncinya untuk meyakini kita bisa merubah, harus kita tahu kita tidak boleh berbuat jelek karena terkontrol hidup kita. Bukan Allah membutuhkan malaikat. Supaya tahu Allah Maha tahu, karena kemampuannya siapapun juga tidak akan tersembunyi dengan menciptakan malaikat itu. Bukan Allah butuh malaikat. Hati-hati pemahaman etikot kita. Sampai sini paham? Lanjutkan lagi. Makanya lebih baik makom sekarang berbeda ngajinya dengan tadi. Tadi agak sulit juga dong ngajinya. Duduk ya. Sebenarnya tadi banyak sekali yang mesti Anung sampaikan, tapi nanti insya Allah nanti hari Rabu. Jadi jelas, Arad itu kaitannya dengan takdir mu'alak dan takdir mubram yang menjadi satu. Ya. Jadi kalau bisa dibahasakan baru dua ini. Antara kita doa dengan ikhtiar. Harus satu. Sepakat? Sepakat ya. Itu petunjuk Quran luar biasa Pak, susahnya bener nih. Kalau kita nggak betul-betul istihad, kita nggak bagus, keikhlasan kita nggak akan terbuka deh. Secerdas apapun juga. Ya. Contohnya kita menjadi pintar itu, yakin nggak kita ihsan yang dikontrol sama malaikat? Kalau Allah udah tahu kan, kalau Allah aja banyak melanggar, yakin nggak malaikat itu mengontrol kita? Begitu Allah menciptakan kita, dijaga kita sama malaikat supaya jangan bisa berbuat jelek. Iya kan? Nah, Masya Allah.
Nikmat hidup jadi manusia, kalau jadi umbe kacau gitu nih. Ayat tadi kan kalau pengertian syariatnya gini. Kamu tidak akan bisa merubah keadaan baik kaum bangsa dari kenikmatan kesejahteraan yang dinikmatinya bisa menjadi binasa sengsara, melainkan kamu sendiri yang merubahnya. Setuju? Itu kan syariat. Jadi takdir itu kita juga bisa merubah takdir. Betul. Kalau ditafsir, tafsirnya Imam At-Tabari menjelaskan gini, supaya ada perbandingan wawasan ya, bukan wawasan, pemahaman. Pada dasarnya semua orang itu dalam kebaikan. Pada dasarnya. Kita ini makhluk mana sih? Makhluk surga loh. Kita kan nggak di awal diambil dari neraka. Ya kan? Berarti kalau surga itu pengertian syariatnya kan kebaikan. Nah, dan kenikmatan. Allah tidak akan merubah kenikmatan seseorang yang sudah didapatkannya sebelum kita ada ya, udah ada kita. Motivasinya begitu. Dari lahir pun begitu, Pak. Kecuali mereka mengubah kenikmatan itu sendiri. Kita yang merubah kenikmatan itu sendiri menjadi binasa, kata Quran, menjadi rusak, betul kan? Ayo jujur kan ya? Aduh. Karena kita berkelakuan tidak mau mengikuti aturan yang sebabkan perilakunya sendiri kan? Mau nyalain Quran gimana? Kita dari sananya nikmat loh, surga loh. Ya. Kita yang merubahnya. Jangan sampai kita tidak pulang kampung deh. Masa pulang kampung ke surga, kita asal dari surga nggak ke surga lagi? Ya, ya insya Allah deh kalau muslim mudah-mudahan betul untuk tafsirkan. Kalau muslim itu ya karena kita melakukan kesalahan kan Allah Maha Adil ya, dicelup dulu di neraka ya. Zaman sekarang jangan dicelup semua gitu. Baru masuk surga gitu. Maka pertahankan itikat sebagai muslim. Jangan sampai kita kehidupan sekarang merubah kenikmatan yang dari dulunya sudah milik kita menjadi keburukan. Perilaku kita sendiri kan. Nah, dengan ayat ini kita tidak boleh berpangku tangan dalam hidup ini. Nggak boleh pasrah. Enak mana sih jomblo sama nikah? Kalau dia enak nikah. Ada yang buatin kopi, itu Pak. Nah, tuh, gitu. Jadi itu terkait nasib. Apa bahasanya? Nasib. Dan kondisi kita selama hidup dunia. Kita wajib untuk selalu melakukan ikhtiar. Wajib. Tapi kunci terakhirnya sampai titik makrifat, tawakal. Hak Allah. Berarti kan yang disampaikan ini udah ada ramalan. Nggak perlu diterangin taklid kan? Apa yang kita mesti lakukan udah tahu. Ya. Ternyata doa dan ikhtiar wajib. Nah kalau anu jabarkan doanya aja, itu anak kecil gak bisa. Doanya bisa cari sendiri di bio, itu boleh, di Google boleh. Gampang ya. Ikhtiar nggak perlu diajarin kan. Tapi yang paling penting kan tawakal. Letak ayatnya mana? Apa yang diperintah? Jadi sudah jelas kita wajib selalu melakukan ikhtiar dan setelah itu apakah doa dulu, apakah ikhtiar dulu, apakah ikhtiar dulu, apakah doa itu tidak jadi permasalahan ya dong. Tergantung ilmu juga. Baru terakhir tawakal, berserah diri pada Allah karena itu hak Allah. Hak Allah karena ialah yang memiliki yang bisa mengabulkan kan. Nah, karena itu usaha dan doa merupakan sesuatu yang saling berkaitan erat. Baru dua. Ya, baru dua. Kalau kunci tawakalnya sudah ada, paham, maka hukumnya qabil tuh. Apa? Kok? Jangan ngucapin qabil tuh kalau nggak paham. Ini qabil tuh. Baru dikasih pengertian qabil tuh. Qabil tuh. Qabil itu kita sudah mempraktekkan 3 tadi. Gimana ya? Usaha dan doa
merupakan sesuatu yang berkaitan, dan itu hanya disebutnya kalau orang tarekat wasilah. Belum sampai apa? Wasilah. Di Quran namanya wasilah. Orang tarekat baru syarat pertama. Kecuali duduknya kasih sayang Allah ya. Dari apa yang didapatkan. Jadi jangan bertumpu pada doa saja, nggak bisa paro. Lalu kalau ditanya apa sih manfaat doa yang selalu kita panjatkan dalam rangka mengiringi usaha yang sudah kita lakukan? Allah kan berfirman, adanya di Al-Mu'min yang bacanya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya, itu maksudnya. Berdoalah kepadaku, pasti Allah kabulkan. Berarti tahu ilmu tadi. Qabulnya. Qabiltu. Setelah ada hak Allah. La haula wala quwata illa billah, malah qabiltu. Jadi qabiltu itu bahasa ngerti. Duduk. Sering nggak mendengar orang-orangnya qabiltu apa nih? Ngerti nggak kan? Ya. Hak Allah dulu. Udah ada doa, udah ada praktek hak Allah, baru kita boleh menyebut qabiltu. Karena qabiltu itu ucapan Allah kan? Apa ya? Nah, jadi kalau belum paham, insya Allah aja. Itu syariat. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Itu udah pun sebenarnya. Karenanya dalam hal mengubah takdir, doa, ikhtiar, jangan lupa. Qabiltu. Terakhir ada 11. Buka bocornya, hikmatul hu. Nah, gimana sih? Nanti deh. Menunggu dia. Itu pengertian hikmatul hu. Tunggu dia, walaupun kita sudah tawakal. Nggak boleh sembarangan juga. Tunggu dulu. Bahkan orang hak kamu menerima, kalau dia merasa tidak pantas, serahkan kembali. Sampai Ustaz. Nggak selesai kaji ini. Iya kan? Jadi ikhtiar udah perintah Allah, sifatnya wajib. Kapan? Setelah doa. Supaya jangan gantung. Dan ketika kita patuh kepada Allah, maka itu akan tercatat sebagai qabiltu, belum. Ibadah betul. Ibadah. Ketika kita berdoa dengan niatnya ibadah, maka tiada lain balasannya. Jawab. Niat kita ibadah, balasannya apa? Pahala. Kan balasannya pahala, bukan qabiltu kan? Nggak ada kaitannya dengan kehendak kita kan? Pahala ada 2. Bisa di dunia, bisa nanti. Perkara hasil dari doa bisa saja berbeda, makanya. Bisa beda nggak? Bisa. Dengan apa yang kita inginkan. Nah, kadang dalam doa kita mengharap A, ternyata Allah menghendaki B. Berarti kita nggak tahu. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Berarti wilayah kita gimana selama ini? Syariat kan sudah dilengkapkan, sudah dimakrifatkan. Semuanya bohong kalau tidak ada tarekat melalui jalannya. Setuju? Jadi, yang paling berat apa sih? Itikad. Semua itu masya Allah. La ilaha illallah. Serba Allah. Jadi juga serba Allah dipakai penuh juga nggak bisa. Pasif kan tuh. Ketika kita mendapatkan hal yang berbeda dari doa, turun dulu. Yang kita panjatkan, maka kita harus meyakini bahwa hal tersebut merupakan apa? Secara adab. Apa kira-kira? Yang terbaik. Susah juga ya. Nggak boleh, nggak bisa menggerutu. Itu yang terbaik, maka betul-betul jadi terbaik. Duduk nggak kira-kira? Maka menjadi yang terbaik. Termasuk juga jika kita tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan dari usaha dan doa kita, itu juga merupakan terbaik dari Allah. Kita sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa ada hal gaib
ada diliputi oleh takdir goib. Wah, nggak berhasil. Salah. Yang goib kan kita nggak tahu. Nah, kalau antum sudah ada interaksi dengan malaikat, antum tidak akan ngomong gitu, tahu. Gimana? Nah, kan gitu. Kan itu malu. Kita sebagai umat beriman gimana? Yakin ada malaikat yang di depan dan di samping kita ya. Mengiringi kehidupan kita di dunia. Ada faktor yang tak kasat mata menjadi penyebab selamatnya kita dalam kehidupan dunia. Untuk membangkit menimbulkannya. Di arah tadi kan disebut. Letaknya di keyakinan. Tadi udah dibaca kan di ayat 11. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Satu manusia ribuan loh malaikat. Begitu sayangnya. Nggak percaya gitu. Bergiliran dari depan belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah kan. Untuk kita satu manusia. Ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada beberapa malaikat. Bukan itu juga, beberapa malaikat. Perhatiin ayat itu. Untuk selalu mengikuti kita, menjaga kita dari berbagai bahaya, kerusakan dosa, kemudaratan secara bergiliran. Baik di depan, di belakang. Kita juga harus menyadari bahwa ada malaikat yang berada di kanan kiri kita, bertugas mencatat semua amal perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk. Apa tuh? Rakib atid. Itu dibuka karena tugasnya sudah ada. Diabadikan di Quran, disebut namanya. Jangan diungkit-ungkit karena tugasnya yang catat. Jelek buruk. Yang suruh mencari malaikat yang di muka belakang. Itu tugas antum carinya, udah ketemu. Makanya nggak dibuka di Quran. Kan susah tuh bahasa Quran. Kalau tidak dibuka Quran, ada hak kita mencarinya secara ma'rifat. Nah, itu sering diungkapkan oleh orang ma'rifat disebut Qodam. Qodam apa? Qodam itu berapa? Hari ini bisa 2, hari ini bisa 4, hari ini bisa 3, hari ini bisa 10. Tergantung datangnya takdir. Waktu kita melakukan malamnya. Lah ini benar loh. Ini Quran. Kalau amalan antum tidur ya cukup, nggak perlu malaikat banyak-banyak. Makanya ada tentara malaikat pada satu manusia. Ayo. Apa sih yang mesti ditakutin? Yang Anda sampaikan ini bohong atau enggak sih? Tanya, Quran kan? Jadi nggak usah khawatir ya Pak. Baik terlihat ataupun tidak terlihat, rasakan dulu naikkan makomat kita, malaikat ada. Kalau kita selalu berbuat baik, pasti kita dijaga. Nggak perlu sapam, nggak perlu. Ditugaskan sama Allah dari berbagai bahaya kemudaratan hidup secara bergiliran. Jadi kalau secara biasa ya, setiap manusia itu hanya milik 4 malaikat. 4 pada siang hari dan 4 malaikat pada malam hari. Mereka datang secara bergiliran itu aja. Nah ini diperkuat juga di hadis, sebetulnya ada. Abu Hurairah menjelaskan bahwa ada beberapa malaikat yang menjaga kita secara umum, secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima. Kapan waktu serah terima? Hati-hati di 2 sholat ini, subuh dan asar. Itu ada transaksi malaikat 4, subuh dan asar. Lalu naiklah malaikat itu yang menjaga di malam hari. Karena itu kan ada firman-Nya, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka di dunia? Malaikat menjawab, kami datang kepada mereka ketika sholat.
dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Dengan ayat tadi, hadis Nabi tadi tentang hal gaib berupa pengawasan malaikat pada manusia ini, maka tentunya kita harus selalu berikhtiar dengan baik, menjaga diri perbuatan yang tidak sesuai, yang sudah digariskan Allah, seperti perbuatan maksiat lah contohnya. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menugaskan malaikat? Jika kita hanya berpikir dengan menggunakan logika dan hal yang tampak oleh mata saja, maka kita akan sulit untuk mengimani dan mempercayai adanya malaikat-malaikat, betul? Yang menjaga kita. Namun sebagai umat Islam, mengimani hal-hal gaib termasuk adanya malaikat merupakan salah satu rukun iman yang harus terus kita perkuat. Itu sebabnya jangan sering baca Al-Baqarah yang 3 ini. Baca Al-Baqarah yang 3. Iman wujud. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman itu nyata, harus dinyatakan. Nantilah ya. Jadi sudah seharusnya kita sama tahu perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengungkapkan bermacam-macam perkara yang tak terlihat oleh mata saat ini bisa menjadi bukti dan menambah keyakinan kita tentang hal-hal yang gaib tadi seperti malaikat yang mengiringi kita. Dan sebenarnya teori serta ketentuan agama ini di zaman modern saat ini dicontohkan pengawasan malaikat pada diri manusia dapat diyakini kebenarannya setelah ilmu pengetahuan menciptakan alat-alat modern yang dapat mencatat semua kejadian. Contoh, kamera CCTV ya, dan berbagai alat pengukur pemakaian aliran listrik kan ada ya alat ukurnya, air, telepon, sudah bisa dirancang oleh manusia ya. Nggak mungkin lah Allah merancang yang lebih aneh lagi ya. Jadi malaikat juga alat. Bukan Allah membutuhkan alat. Dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengetahui berapa jumlah data yang telah dipergunakan, berapa yang harus dibayar oleh si pemakai, betul? Nah, demikian pula alat-alat yang dipasang di kendaraan bermotor yang dapat mencatat kecepatan, mengukur berapa jarak jauh, mungkin lama mungkin terbuka secara sains. Bahwa itu sudah ada dicontohkan oleh manusia. Jadi realita ini sebenarnya juga bisa mengingatkan, meyakinkan orang-orang yang dikuasai oleh doktrin kebendaan. Nanti berubah. Dia kan mencari pembuktian dari sains. Ujungnya mentok gak? Nah, nanti ke Quran. Ya dekat kiamat kalau udah begitu semua. Ya. Sehingga mereka mengakui adanya hal gaib. Karena masih banyak orang yang belum mengakui hal gaib. Ya. Yang tidak dapat dirasakan, diketahui hanya dengan panca indera. Kalau nggak ada panca indera, nggak gaib. Gitu. Nggak ada itu. Gitu. Nah, aneh. Lalu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan malaikat? Bisa jawab? Tutup kaji. Kenapa perlu pengawasan kita? Padahal Allah Maha mengetahui atas segalanya kan. Nah. Mengapa Allah masih menugaskan malaikat untuk mencatatnya? Kiri, kanan, patip. Ketentuan Allah ini ada hikmah supaya beres dulu akidah kita. Agar kita lebih tunduk dan berhati-hati dalam bertindak. Karena kemahatauan Allah melingkupi kita. Itu bahasanya. Amal kita terekam dengan akurat. Kita pahami itu. Sangat akurat. Sehingga kelak tidak ada yang merasa dijolimi dalam pengadilan Allah. Karena kita juga makhluk asbab. Ya kan?
dengan memahami, meyakini adanya 8 malaikat yang secara bergantian siang dan malam menjaga, mengawal, mencatat segala apa yang kita lakukan, sehingga tidak akan pernah ada yang terlewatkan dari catatan amal kita selama hidup kita di dunia. Dan ini kaitannya dengan bisa paham dengan takdir ke sana. Dan itu, untuk itu kiranya dapat menjadikan kita selalu memanfaatkan atau mengisi waktu kita dengan hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah, dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan murka Allah, baik itu terhadap keluarga, masyarakat, bahkan bila perlu kepada negara. Ini penting untuk disampaikan, dan mudah-mudahan ini sebetulnya sudah takdir itu implementasinya. Ada amalan nggak berat-berat, ya insya Allah besok kita bahas ke wilayah yang lebih bermakna untuk kita bisa menjalani kehidupan ini secara benar. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.